Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Shadaqallahu maulana azim. Bapak Ibu para santri, para musyrif yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikan begitu banyak nikmat, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat Islam, sehingga pada pagi hari ini kita masih dapat melaksanakan kegiatan rutin kita, yaitu kajian di Majelis Ta'lim Madinah Quran dengan keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam kiranya tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu para santri, para musyrif yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan taklim kita. Yang mana pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang ukhuwah Islamiyah. Lalu kita membahas beberapa hal atau perbuatan yang dapat merusak ukhuwah Islamiyah. Maka dapat kita simpulkan yang paling berpengaruh dalam terpecahnya ukhuwah Islamiyah, yang mana yang kita bahas dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 11 dan ayat 12, dapat kita ambil kesimpulan dari beberapa hal tersebut. Itu adalah datangnya dari hati dan keluarnya dari lisan. Maka pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang lisan. Bagaimana cara kita untuk menjaga lisan kita? Bagaimana agar supaya kita selamat dari lisan kita? Bagaimana cara kita untuk menjadikan lisan kita, menjadikan wasilah kita, menjadikan ibadah-ibadah yang baik untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang selanjutnya adalah tentang obat hati. Agar supaya hati kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar supaya hati kita yang mungkin sedang tidak baik-baik saja, maka salah satu obatnya adalah, yang pertama adalah taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taubat adalah ar-ruju', artinya kembali. Menurut para ulama, at-taubat hiya ar-ruju'u minal ma'siyati ila ta'ah. Taubat adalah kembalinya seseorang hamba dari perbuatan maksiat menuju ketaatan. Taubat adalah kembalinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas perbuatan-perbuatan, atas kesalahan-kesalahan, yang mana kesalahan itu adalah termasuk dosa-dosa yang kecil maupun dosa yang besar. Kembalinya seseorang dari perbuatan maksiat, contohnya setelah melakukan perbuatan dosa, setelah mengerjakan perbuatan maksiat, maka
kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak hanya melalui lisan saja, akan tetapi diiringi dengan meninggalkan perbuatan yang sudah dilakukan. Tidak hanya terucap saja bahwasanya saya ingin bertaubat, akan tetapi meninggalkan perbuatan maksiat yang telah dilakukan dan berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengulangi perbuatan maksiat yang sudah dilakukan. Lalu tidak hanya itu saja, tetapi menyesal karena telah melakukan perbuatannya. Betul-betul menyesal atas kesalahan yang telah dilakukannya. Betul-betul menyesal dan merasa bersalah atas kemaksiatan yang sudah dilakukannya. Maka kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan maksiat itu diiringi dengan betul-betul meninggalkan perbuatan yang sudah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta menyesal kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah dilakukannya. Taubat di dalam Al-Qur'an disebutkan di dalam Quran surah Az-Zumar ayat ke-53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Yang artinya katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya, sungguh dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Jamaah rahimakumullah, ayat ini merupakan salah satu ayat paling penuh rahmat, paling penuh harapan. Ayatul Roja. Melalui ayat ini, Allah Subhanahu wa ta'ala membuka pintu ampunan dan kasih sayangnya bagi siapapun yang telah berbuat dosa. Bahkan dosa besar sekalipun, selama mereka benar-benar bertaubat dan kembalinya dengan hati yang ikhlas. Jamaah rahimakumullah, ayat ini juga menegaskan bahwa tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni. Sebab rahmat Allah jauh lebih luas dari dosa-dosa manusia. Jamaah rahimakumullah, sebagaimana pada pertemuan yang lalu, salah satu asbabun nuzul dari ayat ini adalah ayat ini turun kepada sekelompok orang musyrik di Mekah yang telah banyak berbuat dosa besar seperti membunuh, berzina, dan berbuat zalim. Mereka berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Muhammad, apa yang kamu serukan itu Islam sungguh baik. Tetapi apakah ada ampunan bagi kami yang telah membunuh, yang telah berzina, dan yang telah melakukan dosa besar? Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Ayat ini adalah jawaban langsung dari Allah Subhanahu wa taala untuk memberi harapan kepada mereka bahwa semua dosa bisa diampuni dengan taubat yang sungguh-sungguh, bahkan doa syirik jika mereka masuk Islam dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, ayat ini juga ayat yang sangat menggembirakan untuk kita semua. Tentunya manusia tidak lepas dari dosa-dosa, tidak lepas dari kesalahan. Maka ayat ini adalah harapan besar bagi manusia
ya, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk meminta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dosa sekalipun, dosa besar sekalipun, seperti membunuh sebagaimana yang sudah disebutkan tadi, seperti berzina dan lain-lainnya. Syirik sekalipun, asalkan dia kembali kepada Allah, asalkan dia masuk Islam dan beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa tersebut, tentunya dengan Beli susu taubat kecil nasuha, COD. taubat yang ikhlas, Terlalin taubat yang dipenuhi dengan rasa penyesalan atas tengah. segala dosa-dosa yang telah dilakukan. Yang kedua, Hah? sebagaimana kisah yang sangat masyhur, yaitu kisah Wahsy, pembunuh Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu Tidak kan? anhu. Pada saat itu, di mana di perang Uhud, Wahsy ini menombak salah satu paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam cintai dan sayangi. Pada perang Uhud, Hamzah bin Abdul Muthalib wafat syahid dibunuh oleh Wahsy. Lalu ketika Fatul Makkah atau penaklukan Mekah, pada saat itu Wahsy ingin masuk Islam. Tetapi Wahsy ragu, apakah aku masih diterima? Bukankah aku telah membunuh orang yang paling dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan ayat tersebut, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu," bahwasanya asalkan mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan tetap mengampuni Wahsy. Walaupun Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sangat sedih. Rasulullah tidak mau melihat wajah Wahsy. Ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengingat wajah Wahsy, maka Rasulullah akan sangat sedih karena teringat kepada Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yang pada perang Uhud telah dibunuh oleh Wahsy. Pelajaran yang sangat besar yang kita ambil dari kisah tersebut adalah seberapa besar dosa yang telah dilakukan. Bahkan membunuh sekalipun, asalkan dia mau betul-betul bertobat dengan ikhlas, dengan tidak mengulanginya lagi, maka ayat ini menjadi jawaban untuk kita semua bahwa Allah Subhanahu wa taala insya Allah akan mengampuni dosa-dosa. Jamaah rahimakumullah, ayat ini juga memberikan makna dan pesan kepada kita semua bahwasanya ayat ini menegaskan kepada kita bahwa putus asa dari rahmat Allah adalah dosa besar. Karena itu berarti meragukan kasih sayang dan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya adalah untuk kita selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta rahmat, meminta doa, meminta ampunan. Maka apabila kita meragukan, ya, atau apabila kita putus asa dengan apa yang telah dilakukan, merasa dosa kita tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, itu berarti meragukan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah termasuk dosa besar. Maka dengan ayat ini kita harus meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu yang seluas-luasnya untuk orang yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu la yai'asu min rauhillahi illal qaumul kafirun. Tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Quran surah Yusuf ayat ke-87. Yang kedua adalah dari ayat tersebut, pelajaran dan pesan yang dapat kita ambil adalah Allah mengampuni semua dosa-dosa. Yaghfiruz dzunuba jami'an, mengampuni dosa-dosa semuanya mencakup dosa besar, dosa kecil, ataupun dosa masa lalu. Asalkan disertai dengan taubat yang tulus
dan iman takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-taibu minadz-dzanbi faman la dzanba lahu." Yang artinya adalah orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak memiliki dosa. Hadis riwayat Ibnu Majah. Artinya adalah orang-orang yang mau bertobat, maka dia akan kembali bersih kembali dari dosa-dosa yang telah dilakukannya. Maka seorang itu dijelaskan di hadis tersebut adalah tidak memiliki dosa setelah dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan taubat dan nasuh. Lalu yang selanjutnya adalah pintu taubat terbuka seumur hidup. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir." Artinya adalah sesungguhnya Allah menerima taubat hamba selama ruh belum sampai di tenggorokan. Sampai akhir hayat kita, taubat kita akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala kapanpun itu, sebelum nyawa kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, maka dari itu salah satu dari obat hati kita adalah selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita muhasabah diri, kita evaluasi diri kita setiap harinya. Apa yang sudah kita lakukan? Ibadah apa yang sudah kita lakukan? Atau dosa apa yang mungkin sudah kita lakukan? Disengaja ataupun tidak disengaja. Melalui lisan kita ataupun perbuatan kita. Apakah hari ini kita sudah melakukan hal-hal yang baik untuk saudara-saudara kita? Atau sebaliknya, apakah hari ini kita sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Entah itu dosa besar ataupun itu termasuk dosa yang kecil. Maka jangan ditunda-tunda, jangan dinanti-nantikan. Apabila kita menyadari perbuatan itu tidak baik, perbuatan itu termasuk dosa-dosa yang besar ataupun dosa yang kecil, maka segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala kapanpun dan dimanapun kita berada, kita merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu, insya Allah, dengan takutnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan takwanya kita, dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah hati kita akan terhindar dari kerusakan atau dari hati yang buruk atau dari hati yang tidak baik-baik saja. Tentunya dengan hati yang sedang tidak dalam keadaan yang baik, maka akan keluar hal-hal yang tidak baik, entah itu melalui lisan kita ataupun melalui perbuatan kita. Nah, hadis ini menjelaskan juga kepada kita, kapanpun dan dimanapun, sampai akhir hayat kita, Allah selalu membukakan pintu taubat kepada orang-orang yang betul-betul mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah, taubat juga adalah tanda kasih sayang dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai hambanya yang mau bertobat. Karena itu menunjukkan kerendahan hati dan kesadaran akan perbuatan dosa yang telah dilakukan. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat taubat dan mencintai orang-orang yang menyucikan dirinya. Allah tidak hanya menerima taubat, tetapi juga mencintai pelakunya. Pelakunya artinya orang yang taubat tersebut. Ini menunjukkan bahwa taubat bukan sekedar penghapus dosa, akan tetapi juga
jalan menuju dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menunjukkan kepada kita orang yang mau bertaubat. Allah tidak hanya mengampuni dosa yang telah dilakukan, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut. Apabila kita mau bertobat kepada Allah, itu menunjukkan kerendahan hati kita. Itu menunjukkan bahwasanya orang tersebut tidak sombong. Itu menunjukkan bahwasanya dengan taubat tersebut Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai orang tersebut. Jamaah rahimakumullah, taubat adalah salah satu jalan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka keberkahan akan turun kepada kita, maka rahmat akan turun kepada kita, maka insya Allah kemudahan kepada kita. Apabila kita dicintai Allah, Allah Subhanahu wa taala menuju jalan-jalan kebaikan yang insya Allah akan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah. Mudah-mudahan kita selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan cara selalu merendahkan diri kita, dengan cara selalu meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampunan atas segala dosa-dosa yang telah kita lakukan di masa lampau. Maka dengan dosa-dosa yang Allah Subhanahu wa taala hapus, insya Allah akan memudahkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan kita yang selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, hati kita semakin bersih, hati kita semakin baik, dan tentunya dengan hati yang baik, lisan kita pun akan baik, dan perbuatan kita selama kita hidup di dunia hari ini dan yang akan datang itu akan semakin baik dan bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan ibadah tersebut kelak akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak, dan akan menjadikan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, menghadapkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang terbaiknya. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. اللهم حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا الله يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an Asyhadu la an la ilaha ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.